Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dan materinya atau masih di hukum pasar modal syariah. Tapi sebelum kita masuk ke bagian yang syariah, kita harus memahami dulu dasar-dasar dan mekanisme dari pasar modal itu sendiri. Kita sudah sampai pada eh, lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal. Di buku yang saya tunjukkan ini ada di bab 4 terkait pihak-pihak yang berkaitan dengan pasar modal. Nah, eh, isi buku ini panjang. Bagi pembaca pemula atau bagi yang baru berkenalan dengan pasar modal, memang agak susah untuk menangkap dari isi buku ini, sehingga saya coba dengan penjelasan ini agar menjadi apa ya, mendampingi dan membantu kalian untuk membaca. Nah, jadi seperti ini. Yang paling penting untuk dilihat adalah bagian yang ini ya. Ini ada di halaman 114 dari buku. Baik. Jadi kelembagaan pasar modal itu mempunyai infrastruktur yang melibatkan banyak sekali organisasi. Karena apa? Karena pasar modal ini berkaitan dengan perputaran uang yang tidak sedikit. Pasar modal ini karena berkaitan dengan pasar uang yang tidak sedikit, maka penipuan banyak sehingga perlu berlapis-lapis regulasi dan sekuritas pengamanan seperti itu ya. Nah, di dalam gambar ini menunjukkan bagaimana struktur pasar modal, pihak mana saja yang terlibat. Jadi ada Menteri Keuangan otomatis, kemudian ini masih Bapepam, ini yang lama, sekarang sudah OJK, punya departemen khusus untuk pasar modal. Kemudian ini ada bursa efeknya, ya, dan ada perusahaan efek, ada profesi penunjang, lembaga penunjang dan seterusnya. Kita belum berbicara bagaimana transaksi di dalam pasar modal berjalan. Oke, kita baru berbicara tentang pihak mana saja yang terlibat, sehingga nanti ketika kita membahas bagaimana mekanisme yang terjadi di pasar modal, ketika saya menyebutkan misalkan konsultan hukum, kalian tahu fungsi dari konsultan hukum. Ketika saya menyebutkan misalkan KPEI, kalian sudah mengerti KPEI itu apa. Nah, maka akan kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, saya mulai dari yang ini. Oke, Badan Pengawas Pasar Modal yang sekarang dikelola atau di bawah otoritas OJK, ya kan? Itu sudah kita bahas terkait OJK, wewenangnya, ya sudah beres. Nah, maka sekarang yang perlu kita bahas adalah bursa efeknya. Saya ingin menekankan dulu di bursa efek karena ini nanti panjang. Apa namanya punya punya kaitannya banyak. Kita kan bertanya-tanya, di mana sih orang itu melakukan jual beli pasar modal, jual beli saham, jual beli efek dan lain sebagainya. Jawabannya adalah di bursa efek. Nah, bursa efek ini sebetulnya adalah, saya carikan halamannya. Uh, Nih. Jadi bursa efek ini sebetulnya adalah pihak penyelenggara. Punya dua makna. Oke. Jadi bursa efek ini punya dua makna. Dia bisa dimaknai sebagai satu adalah pasar, pasarnya. Jadi di mana Anda berdagang atau menjual atau membeli pasar saham ataupun efek lainnya di pasar, pasar modal, di bursa efek. Nah, bursa efek sering dimaknai sebagai pasarnya, meskipun sebenarnya bursa efek adalah sebuah perusahaan. Gimana Pak sebuah perusahaan yang persis dengan Indomie? Itu adalah perusahaan. Oke. Okay? Kemudian Unilever itu adalah perusahaan. Kemudian Pertamina itu adalah perusahaan. Oke. Okay? Kemudian Bata, kemudian Xiaomi. Sorry, nama perusahaannya bukan Xiaomi berarti. Atau Telkomsel. Itu semua adalah perusahaan.
Maka bursa efek ini sebenarnya sebetulnya adalah perusahaan. Artinya apa? Dia ini bukan sekedar pasar, tapi kalau kita mau menerjemahkan dengan analogi yang sering kita lihat, mall. Mall itu tempat orang berdagang. Mall itu eh, dimiliki oleh owner, pemiliknya. Nah, sama dengan bursa efek. Bursa efek ini punya owner. Siapa ownernya? Kita bahas dulu tanpa namanya definisi dari bursa efek. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana mempertemukan penawaran jual beli efek, mempertemukan penjual dan pembeli efek. Mall. Jadi kalau gampangnya ini adalah mall, tapi dalam bentuk yang lebih apa? Dalam bentuk yang lebih sophisticated, lebih rumit. Hilang. Nah, jadi, terus kalau dia adalah perusahaan yang punya siapa, Pak? Nah, yang punya juga sudah diatur dalam undang-undang. Saham bursa efek atau yang memiliki di bursa efek itu hanya yang sudah mempunyai izin sebagai perantara pedagang efek. Apa perantara pedagang efek nanti? Nah, intinya kita harus sama-sama paham bahwa bursa efek itu adalah pasar dan dia adalah perusahaan. Mirip seperti mall. Oke, sampai situ ya. Maka ketika dikatakan bursa efek kita tidak perlu bingung karena kok perusahaan apa pasar, yes, pokoknya mall, ya, mall untuk saham. Gampangnya seperti itu. Saya harus menggunakan analogi yang lebih basic. Nah, kalau kalian membaca buku ini panjang, ada SRO, Self Regulatory Organization. Jadi intinya kalau kata ini akan sering muncul. Intinya adalah bursa efek boleh membuat peraturan. Kan nggak ada namanya mall membuat peraturan yang berlaku bagi penjual-penjual yang tidak terafiliasi ke mall tersebut. Tapi tidak berlaku, tapi beda dengan bursa efek. Bursa efek kalau membuat sebuah peraturan, maka itu mengikat ke banyak apa? Ke banyak pihak. Ini disebut dengan self regulatory organization. Kalian bisa kalau masih bingung, saya sarankan bisa mencari. Ini udah ada. Oke. Ada SRO, ada Wikipedia. Jadi intinya adalah lembaga organisasi yang mempunyai yang bisa menjadi regulator dalam satu waktu. Jadi bukan hanya sebagai organisasi tetapi juga sebagai regulator. Nah, jika kalian membaca buku ini, kalian akan ditunjukkan kepada dua subjudul lagi, yaitu Bursa Efek Jakarta, oke, dan Bursa Efek Surabaya. Yang ingin saya sampaikan, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dua-duanya sudah di-merge atau sudah digabung. Artinya kita tidak akan lagi menemukan ada namanya Bursa Efek Jakarta, ada Surabaya, nggak ada. Semuanya sekarang namanya adalah Bursa Efek Indonesia. Kalian cari, websitenya juga ada, Bursa Efek Indonesia, BI. Oke? Nah, sampai mana tadi? Pak, kenapa dulu ada BEJ, kenapa dulu ada BES? Sedikit saya sampaikan tentang sejarahnya. Jadi BEJ ini dulu lebih spesifik kepada perdagangan untuk saham. Oke, kalian kalau baca di sini nanti ada, saya tidak highlight. Jadi di dalam buku ini di halaman berapa ini? 127 itu ada. Jadi Bursa Efek Jakarta lebih kepada perdagangan saham. Sedangkan di Bursa Efek Surabaya lebih banyak memperdagangkan obligasi. Oke, jadi ada spesialisasi antara BEJ dan BES. Tapi kemudian ingat ya, ini adalah perusahaan. Ini adalah perusahaan. Maka dua perusahaan itu sekarang sudah dijadikan satu, dilebur menjadi satu, bernama Bursa Efek Indonesia. Jadi di mana kita melakukan jual beli transaksi, kita melakukannya di Bursa Efek yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, itu kita sampai sini. Oke, Bursa Efek. Oke. Pak, siapa yang berhak masuk ke Bursa Efek? Pertanyaan itu sama persis dengan Pak,
siapa yang berhak buka lapak di mall. Seperti itu kurang lebih. Oke? Nah, kita beralih sekarang setelah bursa efeknya tadi, kita beralih ke perusahaan efek. Jadi kan kita tadi tanya, Pak, siapa yang boleh jualan di mall? Pak, siapa yang boleh bekerja di mall dan sebagainya? Pak, siapa yang boleh menyewa di mall? Nah, itu kita sebut di dalam pasar modal sebagai perusahaan efek. Jadi, perusahaan efek atau perusahaan sekuritas sama. Biar nggak pusing ya. Jadi saya taruh di sini. Perusahaan efek ya. Perusahaan efek itu ya sama aja dengan perusahaan sekuritas. Apa yang dimaksud dengan perusahaan efek? Nah, saya cari kayaknya ada ini pencatatan saham. 100. Nah, susah mencari. Ini seperti ini. Jadi, perusahaan efek adalah perusahaan sambil sambil jalan ya, sambil saya nyari jalan. Adalah perusahaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan ini dapat. Perusahaan efek adalah perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagai tiga ini. Oke. Jadi perusahaan efek adalah perusahaan yang kerjaannya memang berkaitan dengan bursa efek. Apa saja pekerjaannya? Satu, penjamin emisi, dua, perantara pedagang, tiga, manajer investasi. Jadi di pasar modal eh, untuk berjualan dia harus terdaftar sebagai perusahaan efek. Misal saya adalah eh, untuk bisa berinteraksi ya, saya adalah susah ini tidak ada samaannya di mall. Yang mencari analogi di mall. Jadi dia lebih banyak berperan sebagai perantara, oke, sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Jadi perusahaan efek bukan apa namanya adalah kebanyakan diartikan sebagai perantara bagi penjual dan pembeli. Perusahaan efek ini agar lebih gampang memahaminya, saya akan langsung masuk ke salah satunya, yaitu perantara pedagang efek. Saya loncat ke yang kedua agar mudah. Oke, jadi gini, perantara pedagang efek. Semoga terbaca ya. Oh, di sini, di sini. Nah, perantara pedagang efek eh, yang melakukan kegiatan usaha jual beli. Sekali lagi, yang melakukan kegiatan usaha jual beli. Jadi kalau di mall, kalian menemukan toko dan kalian mau beli, kalian nggak bisa langsung beli. Yang boleh melakukan jual beli adalah perantara. Jadi posisi Anda di luar mall, Anda chat, Anda telepon, ini analogi mall ya, kepada orang-orang yang berada di mall yang sebagai perantara untuk kemudian masuk ke toko batik, masuk ke toko sepatu, masuk ke toko makanan, dan lain-lain. Jadi kita sebagai investor, Anda sebagai investor, itu tidak bisa masuk langsung ke dalam pasar modal. Atau Anda sebagai konsumen mall, oke, tidak bisa langsung masuk ke mall. Oke, ini analoginya, ke mall bisa langsung. Nanti harus melalui perantara. Inilah salah satu fungsi dari perusahaan
efek. Jadi perusahaan efek itu apa, Pak? Perusahaan yang berfungsi sebagai perantara pedagang efek salah satunya, maka perusahaan yang menjadi perantara. Oke, gitu ya. Nah, eh, perusahaan ini akan melakukan jual beli untuk Anda. Oke, namanya misalkan Agus. Maka perantara pedagang efek membawa permintaan atau order dari Agus ini ke toko batiknya misalkan. Kemananya gitu ya. Nah, seperti itu tugas atau definisi dari perusahaan efek. Nah, ada lagi, jadi kita sekali lagi membahas lembaga atau pihak yang terkait dengan pasar modal. Di dalam perantara pedagang efek itu ada lagi namanya wakil perantara pedagang efek. Jadi kalau perantara pedagang efek adalah perusahaan, wakil perantara adalah orang perseorangan yang mendapatkan izin dari OJK mewakili perusahaan efek. Contoh seperti ini. Ada perusahaan mall ya, kita pakai analogi mall ya, meskipun nggak tepat karena mall nggak punya ini. Kan kita tadi nggak bisa masuk ke mall. Karena kita tidak bisa masuk ke mall, saya menghubungi perusahaan pedagang efek, perantara pedagang efek ini. Nah, setelah saya hubungi perusahaan tersebut, tidak semua orang melakukan transaksi yang di perusahaan tersebut. Kenapa? Karena lumrah lah. Di suatu perusahaan itu kan ada bagian satpamnya, ada bagian OB-nya, ya kan? Ada bagian akuntannya. Mereka ini nggak mungkin melakukan penjualan dan perdagangan efek. Oke ya. Sehingga satu-satunya golongan orang yang melakukan perdagangan efek di perusahaan tersebut adalah si wakil perantara pedagang efek atau disingkat WPP. Jadi ketika saya ngubungin perusahaan perantara pedagang efek, itu tidak kemudian PPE-nya, perantara pedagang efek, PPE-nya, nyuruh OB-nya atau satpamnya, tidak. Dia akan menyuruh kepada wakil dari perusahaan tersebut. Jadi hanya yang satu orang, yang satu perusahaan. Jadi yang mana yang langsung masuk ke dalam mallnya, bukan perusahaannya, tapi orang yang menjadi wakilnya, disebut dengan WPPE. Oke ya. Nah, bahasa lain dari perantara pedagang efek adalah PPE atau perantara pedagang efek tadi, itu ya sama dengan pialang, sama dengan broker. Jadi tiga-tiganya sama. Tolong jangan bingung. Pak, katanya kalau masuk ke pasar modal harus melalui pialang. Betul. Nah, pialang siapanya PPE? Pialang sama dengan PPE. Pak, katanya harus pakai broker. Betul. Broker siapanya pialang, Pak? Pialang adalah broker. Jadi ini tiga-tiganya sama. Nah, eh, itu tadi wakil atau perantara pedagang. Ada lagi fungsi dari perusahaan efek tadi, yaitu sebagai penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek ini intinya adalah melakukan penjaminan. Contoh, sebelum sampai ke emiten. Ada namanya batik keris, mau masuk ke mall Paragon. Oke, batik keris mau masuk ke mall Paragon. Batik keris untuk masuk ada berbagai syarat. Ada namanya perusahaan efek yang bisa membantu menjamin agar batik keris tadi bisa masuk ke dalam mall. Karena syarat-syaratnya banyak. Oke, jadi penjamin emisi efek itu yang tadi membantu batik keris membuka lapak di dalam mall. Atau yang membantu perusahaan bisa menawarkan saham di dalam pasar modal. Oke ya, itu disebut dengan penjamin emisi efek. Pihak membuat kontrak dengan emiten, saya belum jelaskan emiten ya,
melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten. Oke, gitu ya. Jadi itu penjamin emisi efek. Nah, sekarang satu lagi, manajer investasi. Tadi jadi perusahaan efek itu tiga. Kadang dia penjaminnya, kadang dia brokernya, kadang dia manajer investasinya. Apa itu manajer investasi? Pihak yang pekerjaannya itu mengelola portofolio. Apa portofolio? Gini, eh, Anda punya folder, oke, folder ya. Folder portofolio namanya folder. Isi di dalam folder tersebut, gambarnya kayaknya ya. Bentar. Jadi Anda mempunyai sebuah kotak, oke, folder atau kardus boleh tempat lah intinya ya. Ini portofolio yang di dalamnya Anda mempunyai isinya. Ini saham A, oke, ada di dalam. Ini ada obligasi atau obligasi itu apa? Surat utang punyanya BZ misalkan. Masukkan ke dalam. Wadah ini disebut dengan portofolio. Oke. Kemudian ada lagi misalkan saham R masuk juga. Jadi kumpulan dari beberapa efek disebut dengan portofolio. Nah, tugas dari manajer investasi adalah mengelola ini semua, mengelola portofolio ini. Kapan portofolio A harus diganti karena sudah tidak cocok, diganti dengan saham K. Karena saham A sudah tidak cocok dalam portofolio tersebut. Kapan obligasi BZ atau surat utang BZ ini tidak cocok, sehingga perlu diganti dengan surat utang N untuk dimasukkan ke dalam portofolio. Ini adalah tugas dari manajer investasi. Sehingga kita kembali tadi, manajer investasi kegiatannya mengelola portofolio. Jadi dia perusahaan efek bekerja untuk tiga itu. Manajer investasi juga punya wakil manajer investasi. Yang fungsinya sama tadi kayak wakil perantara pedagang efek, dia adalah orang. Manajer investasi adalah perusahaannya. Wakil manajer investasi adalah orangnya. Baik. Sebelum lebih jauh lagi, saya mau membahas emiten. Yang paling penting ini mana emiten? Mana ini emiten? Oke, ini emiten. Emiten. Ini ada. Saya mau membahas emiten. Jadi, emiten adalah perusahaan. Gini, saya pakai analogi mall. Di mall itu ada yang jualan baju, ada yang jualan mainan, jualan makanan, jualan sepatu, dan lain sebagainya. Toko. Nah, pakai analogi ya. Emiten dengan analogi mall ya adalah toko yang menawarkan barang atau jasa. Oke. Jadi emiten intinya adalah toko. Maka kalau di pasar modal, emiten kalau di pasar modal berarti dia adalah pihak yang menawarkan saham. Saham. Oke ya. Jadi, Pak, saya mau beli saham. Berarti kalian belinya bukan milik pasar modal, bukan milik PPE. Kalian membeli saham dari emiten. Oke. Maka atau secara bahasa lainnya emiten adalah perusahaan yang telah masuk ke dalam
pasar modal. Maka contoh seperti ini. Kalau di mall, oke, ada pedagang di mall ya. Di mall itu ada pedagang mangga. Oke. Di luar mall ada juga pedagang mangga. Oke ya. Maka yang emiten itu hanya yang ini saja. Sama-sama jualan mangga, Pak. Sama-sama jualan mangga, tapi yang bawah emiten, yang atas emiten, yang bawah non emiten. Paham ya? Jadi emiten itu penjual, perusahaan yang menawarkan saham yang posisinya berada di dalam pasar modal. Disebut dengan emiten. Kalau di sini pihak yang melakukan penawaran umum atau gampangnya penawaran umum ini soalnya belum saya jelaskan. Penawaran umum intinya pihak yang menjual sahamnya di dalam perusahaan, di dalam pasar modal. Gitu. Skip ya. Baik. Saya lanjutkan. Jadi itu adalah emiten. Maka tadi kita membaca emiten dikit. Jadi itu sekali lagi adalah emiten. Tugas-tugas emiten apa? Ini saya skip saja. Banyak soalnya. Nah, saya mau langsung ke perusahaan. Pak, apa contoh emiten? Kalau kalian tanya. Kalau kalian tanya contoh emiten, ya banyak. Astra itu emiten, Bata itu emiten, Indosat itu emiten, BNI itu emiten. Kenapa disebut emiten? Sekali lagi karena mereka menawarkan sahamnya di dalam pasar modal. Ya, sekali lagi itu disebut dengan emiten. DLL. Di buku ini kalian juga akan mendapati namanya perusahaan publik. Apa itu perusahaan publik? Gampangannya sebenarnya ada di sini. Oke. Tahap selanjutnya perusahaan publik adalah yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dengan modal di store sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah. Oke. Jadi perusahaan publik itu kalau secara teknis itu ya yang tadi sahamnya sudah dipegang lebih dari 300 orang yang equal to 3 miliar rupiah. Ya kan? Nah, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, perusahaan publik itu sering disamakan dengan emiten. Kenapa? Karena emiten ketika dia masuk ke dalam pasar modal, maka pasti sahamnya dibeli lebih dari 300 orang yang sama dengan 3 miliar tadi. Jadi, apa namanya, baik emiten maupun perusahaan publik itu sebenarnya kurang lebih sama. Oke, sama-sama sahamnya dijual. Yang satu di pasar modal, yang satu bisa jadi tidak di pasar modal. Bagaimana nggak di pasar modal? Ya bisik-bisik bisa kok. Kalian menemukan perusahaan cilok. Oke, perusahaan cilok terdaftar di akta notaris. Tentang bagaimana pendaftaran di akta notaris atau kenapa harus mendaftar di notaris, itu nanti dibahas di pengantar bisnis. Nah, jadi di materi pengantar bisnis nanti ada. Jadi kalau kalian mau beli saham cilok, bisa saja. Oke, nggak ada masalah. Tetapi cilok, perusahaan cilok ini bukan berarti dia adalah uh, emiten. Oke, dan tidak mesti dia adalah perusahaan publik. Kecuali sudah dibeli oleh lebih dari 300 orang. Nah,
Yang penting adalah dua-duanya disebut dengan perusahaan terbuka, public company dengan embel-embel TBK. Sekali lagi dengan embel-embel TBK. Jadi kalau kalian menemukan nama PT Indosat TBK, artinya dia adalah kemungkinan besar sekali dia adalah emiten. Bukan hanya sekedar perusahaan publik, tapi sudah menjadi emiten. PT, BNI, TBK. Nah, itu TBK kan terbuka maksudnya ya. Itu pasti kemungkinan besar sekali dia adalah emiten. Baik. Kemudian ada perusahaan publik, ada reksadana. Reksadana ini singkat aja ya. Reksadana ini bisa panjang, bisa singkat. Oke. Di reksadana itu wadah. Di garis bawahi bagian wadahnya. Oke. Wadah penghimpunan dana. Intinya karena di situ. Reksadana adalah wadah penghimpunan dana. Oke ya. Oke. Jadi ini ada lagi investment fund. Intinya adalah melakukan pooling penghimpunan dana untuk pemodal. Jadi gini, uh, Anda tidak punya uang. Anda hanya mempunyai uang 100.000. Oke. Tapi ingin mempunyai saham bermacam-macam. Dari saham yang bagus ketika resesi sampai kepada saham yang jelek ketika resesi. Dari saham yang ya biasa-biasa aja sampai saham yang bagus sekali. Itu ada istilahnya, nanti akan kita bahas di akhir. Intinya kalian ingin punya berbagai macam variasi saham, tapi duitnya cuma 100.000. Gimana? Itulah ada yang namanya reksadana. Karena reksadana ini akan melakukan pengumpulan, membuat sebuah portofolio. Oke, tadi sudah saya jelaskan portofolionya. Yang kemudian bagian dari portofolio ini dijual dalam bentuk UP, unit penyertaan. Oke ya, investor reksadana membeli unit penyertaan, UP. Jadi portofolionya dibuat, sahamnya dari kanan kiri, dari obligasi semua dimasukin dalam portofolio tersebut, kemudian dicuil sedikit untuk menyatakan Anda adalah pembeli dan mempunyai hak kepesertaan di dalam reksadana tersebut. Nanti ada imbalannya juga. Oke. Itu adalah reksadana. Nah, biasanya reksadana atau memang biasanya dikelolanya oleh manajer invest. Jadi manajer investasi biasanya sudah membuat portofolio ini. Yang tadi saya gambar di sini ini memang tugasnya manajer investasi untuk mengelola portofolio ya kan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi reksadana singkatnya seperti itu. Anda tidak punya uang, olah ke reksadana. Pak, apa reksadana contoh-contohnya? Banyak sekali. Kalian cari di Indonesia, reksadana Indonesia banyak sekali. Ada Bareksa, macam-macam. Oke, ada investing.com, ada Bareksa, ada banyak ya. Ini produk kalau mau list lengkapnya ada di OJK yang sudah terakui ya. Seperti itu. Saya sendiri baru terbiasa dengan Bareksa karena oke, udah ini reksadana saya rasa cukup di situ. Nah, kembali lagi, jadi emiten ya, bentar. Oke, jadi pembeli itu ada emiten, penjual itu ada emiten, ada perusahaan publik, ada reksadana penjual saham. Oke, kemudian menjualnya nggak bisa langsung, harus melalui perantara
Ada penjamin emisi, tugasnya menjamin kalau emiten tadi. Jadi emiten mau masuk ke pasar modal atau batik keris mau masuk ke mall, itu nggak mesti masuk, maka ada namanya penjamin. Oke, kemudian kalau mau jualan emitennya nggak bisa langsung ke investor ini, pasti lewat perantara. Kemudian kadang ada saham dari emiten A, ada saham dari emiten Z. Nah, itu manajer investasi ngumpulin di buat portofolio dalam bentuk reksadana tadi baru dijual ke investor. Oke ya. Nah, sekarang investor. Jenis-jenis investor ada individu, ada institusi, ada domestik, ada asing. Buku ada sih. Saya kasih garis besarnya saja karena itu sangat mudah. Cari di buku sama lainnya. Ya, ini investor. Mana ini ya? Oh, oke, jadi ini investor tadi. Investor ada beberapa jenis. Uh, Lanjut ke halaman berikutnya. Ada investor domestik, artinya ya dia membeli saham di tempat dia menjadi warga negara. Ada investor asing, artinya dia membeli saham di tempat di luar negara dari keluarga negaraan dia. Artinya Anda kalau membeli saham Facebook, maka Anda adalah terhitung sebagai investor asing di NYSE sana di Amerika sana. Oke, kalau Mark Zuckerberg itu membeli sahamnya BNI misal, maka dia adalah terhitung sebagai investor asing. Kalau Anda membeli sahamnya XL Axiata, ya berarti Anda adalah investor lokal. Itu aja sih sebenarnya. Bisa individu, bisa organisasi tadi gambarnya. Ya, dan institusi. Jadi kalian bisa atau atas nama perusahaan. Kalian bikin perusahaan yang kerjanya emang jual beli efek gitu ya. Bisa, nggak ada masalah. Ya, jadi bisa individu, bisa institusi, bisa domestik, bisa asing. Nah, tujuan berinvestasi ini yang agak banyak. Satu, tujuannya adalah memperoleh dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah bagi hasil. Sekali lagi, dividen. Nanti akan kita bahas detail. Jadi intinya dividen adalah bagi hasil. Saya membeli sahamnya Facebook. Misalkan Facebook di tahun 2020 kemarin punya sisa uang, oke, yang diberikan kepada investornya, yang dikembalikan atau diberikan kepada investornya sebanyak 5 triliun. Itu disebut dengan dividen. Oke. Eh, jadi kalau yang tujuannya dividen, itu investornya biasanya tidak membeli, tidak melakukan jual beli terlalu sering. Hari ini beli, tadi pagi, sore nanti jual. Yang mana hari ini beli 5 saham dari 5 perusahaan berbeda, nanti sore dijual 2, besok pagi nambah 3, sorenya dijual 2, besoknya dijual 2, sorenya menambah 3. Itu namanya kalau sering-sering jualan kayak gitu biasanya tujuannya berdagang. Oke, dia tidak mencari untung dari eh, jadi jual beli saham itu keuntungannya didapatkan dari dua. Oke, yang satu adalah capital gain. Salah, saya sesuaikan dengan buku. Yang satu adalah dividen. Apa itu dividen? Ya, dapat bagian dari uang yang diserahkan perusahaan kepada investor. Oke, yang kedua atau mendapatkan capital gain. Ya, ini kalian bisa lihat capital gain. Capital gain di sini selisih kenaikan harga saham. Oke, atau dapat dari capital gain. Gampangannya selisih harga antara beli dan jual.
Ya, jadi bisa dapat untung dari itu. Tadi pagi saya beli harganya 3.000. Sore saya jual harganya sudah 3.200. Saya dapat Rp200 untung per lembar saham, misal saja. Oke. Kemudian yang ketiga, kemudian ada juga untuk memiliki perusahaan. Jadi saya beli sebanyak-banyaknya karena nanti saya mau mengakuisisi. Jadi ini ada lagi, tapi nanti regulasinya ketat untuk akuisisi. Tuh, oke. Kalau spekulator, spekulator ini ya lebih kurang sama kayak berdagang ini. Spekulator dan pedagang sama. Hanya ya sama, karena tiap hari dia jualan. Dia hanya berspekulasi tentang naik turunnya harga saham. Seperti itu. Oke, itu investornya. Kita kembali lagi ke gambar. Oke ya, bursa efeknya sudah, perusahaan efeknya sudah, emitennya sudah, pihak penjualnya sudah, pihak pembelinya sudah. Maka kemudian sekarang adalah profesi penunjangnya. Oke, untuk profesi penunjang akan saya buatkan video terpisah saja biar lebih mudah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.